Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang IPS kelas 7. Di mana bagian IPS kelas 7 ini yaitu materinya adalah aktivitas manusia dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ya, di buku paket di halaman 142. Di dalam aktivitas manusia terdapat dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama ada gagasan kreatif, yaitu berkenaan dengan kreatif dan inovatif dalam kewirausahaan, ciri-ciri watak dan syarat-syarat kewirausahaan. Yang kedua ialah berkenaan dengan kewirausahaan, di mana kewirausahaan ini ada minat berwirausaha, ada sektor kegiatan kewirausahaan, dan lain sebagainya. Nah, kita fokuskan kepada yang pertama, yaitu tentang gagasan kreatif. Di dalam gagasan kreatif ini terdapat tiga hal. Yang pertama, kreatif dan inovatif dalam kewirausahaan. Yang kedua, ciri-ciri, watak, dan syarat-syarat kewirausahaan. Sementara yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab kegagalan wirausaha. Nah, sebelum jauh kita membahas tentang kreatif. Kita sering mendengarkan kata-kata kreatif, kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Nah, kemampuan untuk menciptakan tersebut dinamakan kreativitas. Itu adalah kreatif. Sementara inovatif itu adalah sifat memperkenalkan atau mengembangkan hal-hal baru. Kemampuan untuk memperkenalkan tersebut disebut dengan inovasi. Jadi kreatif dan inovatif ini adalah berkaitan dengan menciptakan sesuatu yang baru, dan inovatif bagaimana cara kita memperkenalkan sesuatu yang baru. Kemampuan-kemampuan ataupun skill-skill yang kita punyai itu disebut adalah inovatif. Dua hal tersebut yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, maka seorang wirausaha tidak akan disebut sebagai seorang wirausaha jika tidak memiliki kreativitas dan inovatif. Apa itu kewirausahaan? Wirausaha adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, dan menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru. Nah, artinya di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kewirausahaan itu yang pertama dia kreatif, inovatif, memiliki daya cipta, dan bisa memperkenalkan hal-hal yang baru. Maka dia disebut sebagai seorang wirausaha. Nah, untuk memotivasi seorang wirausaha, maka ada beberapa hal yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yaitu ada 6. Yang pertama, selalu bekerja dengan penuh semangat, gairah, dan kepercayaan diri. Jadi seseorang itu dituntut untuk selalu semangat dan tidak menyerah dalam berusaha. Yang kedua adalah mampu mengubah kecemasan menjadi tantangan. Nah, di dalam berusaha tersebut tentu tidak mulus seperti yang kita bayangkan ataupun yang dibayangkan oleh banyak orang lain. Akan tetapi ada banyak tantangan-tantangan yang susah tentunya, yang sulit untuk kita hadapi. Akan tetapi semua itu menjadikan kita motivasi, menjadikan tantangan. Bagaimana saya harus bisa melewati itu tersebut. Yang ketiga yaitu ialah selalu berpikir optimis. Nah, seorang wirausaha juga harus berpikir optimis. Jangan berpikir selalu kegagalan, akan tetapi jadikan kegagalan tersebut adalah suatu langkah awal untuk mencapai kesuksesan. 4 yaitu adalah berpikir positif agar mampu menemukan hal yang menguntungkan. Yang kelima, mempunyai semangat bersaing. Dan yang keenam, mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di sini juga penting berkomunikasi, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang, itu semua tercakup dalam satu kombinasi yang bisa menjadikan seseorang wirausaha menjadi sukses. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri, watak, dan syarat-syarat kewirausahaan. Selain minat dan motivasi, seorang wirausaha harus memiliki sikap dan perilaku dengan beberapa ciri. Yang pertama, mampu mengidentifikasi peluang usaha. Maksudnya adalah seseorang mampu bisa membaca situasi untuk menjadikan peluang usahanya. Contohnya musim dingin, maka disediakanlah sesuatu yang hangat. Dia berusaha menjual jaket misalnya. Musim hujan menjual payung dan lain sebagainya. Musim panas dia bisa memampukan peluang usaha tersebut bagaimana menjadi kebutuhan orang banyak. Jadi artinya seseorang tersebut bisa membaca situasi. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri dan lingkungannya. Dia harus memiliki kepercayaan diri. Dia harus bisa mampu meyakinkan bahwa dirinya adalah bisa. Yang ketiga, bertingkah laku pemimpin. Nah, ini dia yang penting. Pada dasarnya setiap kita adalah pemimpin.
semua bisa mengendalikan, minimal menjadi pemimpin diri sendiri. Maka dari itu kita harus mampu untuk memimpin diri kita sendiri. Yang keempat, memiliki inisiatif kreatif dan inovasi-inovasi baru. Nah, seseorang wirausaha juga harus selalu berpikir keras untuk menciptakan sesuatu hal yang baru sehingga menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Yang kelima adalah mampu bekerja keras. Nah, ini juga penting. Pemikiran yang baru, ide-ide kreatif yang bagus, itu nol besar tanpa pekerja keras. Maka dengan ide-ide yang bagus tersebut, maka kita harus wujudkan dengan kerja keras. Berpandangan luas dengan visi ke depan yang baik. Artinya seseorang harus memiliki pandangan yang luas, bisa memprediksi bahwasanya apa yang kita ciptakan pada hari ini bermanfaat sampai sekarang dan sampai akhir nanti. Berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan. Artinya seseorang harus, setiap usaha itu ada risikonya. Jadi setiap risiko itu juga kita harus perhitungkan. Maka kita harus berani melangkah dengan beberapa risiko yang kita pertimbangkan. Yang kedelapan adalah tanggap terhadap saran dan kritik. Nah, ini penting. Seseorang juga harus bisa menerima kritikan, karena kita tidak boleh sombong bahwasanya ilmu itu luas. Kita itu bisa mendapatkan ilmu dari manapun, siapapun. Tidak memandang siapakah orang miskin kah, orang kaya kah, orang strata rendah, strata tinggi dan sebagainya. Yang jelas kita semua terima kritik-kritik tersebut, lalu kita perbaiki diri sehingga mencapai tujuan yang kita mau. Demikianlah yang dapat Ustaz jelaskan. Adapun tugasnya yaitu berkenaan tentang usaha, apa sajakah manfaat-manfaat atau yang didapatkan menjadi seorang wirausaha. Baik, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.